Halo, kembali lagi ke saya Clarita Berniani. Nah, di sini tuh saya akan membahas tentang paragraf. Nah, di sini tuh kita bakal sama-sama belajar tentang apa itu pengertian dari paragraf, apa itu ciri-ciri dari paragraf, dan apa-apa saja fungsi-fungsi dari paragraf. Oke, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel aku. Oke. Apa saja sih yang menjadi fungsi dari paragraf? Yaitu paragraf dalam sebuah kalimat dapat menjadi pengantar sebuah ide-ide, isi kalimat, dan kalimat penutup pada tulisan yang dibuat penulis. Yang kedua yaitu mencerahkan suatu perasaan dan pemikiran penulis dalam sebuah karya tulis atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dibuat secara logis dan dapat diterima pembaca. Yang ketiga yaitu paragraf dapat membantu pembaca untuk memahami segala sesuatu mengenai isi dan topik dalam sebuah tulisan. Yang keempat yaitu memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang dibuatnya. Yang kelima yaitu dapat membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis menjadi sebuah karya tulis. Paragraf terdiri dari first, second, pikiran utama atau sebagai pengendali, second section, pikiran penjelas atau sebagai pendukung. Jadi disimpulkan, paragraf terdiri dari satu kalimat pokok dan dua kalimat penjelas. Kalimat pokok atau kalimat utama adalah kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan sebuah paragraf. Dengan kata lain, kalimat pokok berada pada inti atau utama dari isi paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan masalah pada kalimat utama. Letak dari kalimat penjelas yaitu dari beberapa kalimat sisanya dari kalimat pokok atau utama yang telah ditentukan. Jenis-jenis paragraf. 1. Jenis paragraf berdasarkan fungsinya yang terdiri atas 4 bagian, yaitu paragraf pembuka. Umumnya paragraf ini ditulis untuk memancing rasa keinginan tahu pembaca terhadap isi artikel seluruhnya. Kedua yaitu paragraf isi. Paragraf ini biasanya berisi bagian-bagian pokok dalam suatu karangan. Yang ketiga yaitu paragraf penutup. Paragraf ini biasanya berisi kesimpulan, saran, dan ringkasan penting yang terdapat dalam setiap karangan. Yang keempat yaitu paragraf penghubung. Paragraf ini fungsi untuk menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Yang kedua yaitu jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Ada satu paragraf deduktif, adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Kedua yaitu paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di tengah paragraf. Keempat yaitu paragraf campuran adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, yang ketiga yaitu jenis paragraf berdasarkan isinya. Paragraf eksposisi, paragraf
yang isinya bertujuan memberikan penjelasan secara singkat dan padat. Paragraf deskripsi merupakan suatu kalimat yang memaparkan isi gambaran pada suatu keadaan yang bentuk tulisan. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang dimana isinya dapat mempengaruhi pembaca untuk tertarik dengan gagasan yang dibuat. Paragraf argumentasi merupakan suatu kalimat paragraf di mana isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga memperoleh gagasan dari sebuah karya tulis. Paragraf narasi merupakan suatu kalimat paragraf di mana isinya menceritakan suatu peristiwa sehingga membuat pembaca merasa terhibur. Nah, apa saja ciri-ciri dari paragraf? Yang pertama yaitu pada kalimat pertama atau utama paragraf harus masuk agak ke dalam berapa ketukan spasi. Yang kedua yaitu paragraf biasanya digunakan sebagai pikiran utama dalam suatu kalimat yang telah ditentukan oleh penulis. Yang ketiga yaitu kalimat topik dan kalimat pengembang dalam paragraf memiliki fungsi dalam penulis di mana fungsinya dapat menjelaskan pikiran utama dalam penulisan. Yang keempat yaitu paragraf juga memakai sebuah kalimat penjelas dalam tulisan, di mana kalimat tersebut berisikan tentang kedetailan dari kalimat topik. Nah, bagaimana sih syarat-syarat paragraf yang baik? Yang pertama yaitu kesatuan atau kohesi. Ialah sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kesatuan apabila kalimat dalam paragraf tersebut sama-sama mendukung suatu hal atau tertentu yang diangkat. Hal ini karena sebuah paragraf yang baik biasanya mengangkat satu gagasan pokok saja. Yang kedua yaitu koherensi. Merupakan sebuah paragraf dianggap memenuhi kriteria kepastian apabila semua kalimat yang membangun paragraf saling terkait antara satu kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk paragraf tersebut. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Merupakan sebuah paragraf dianggap lengkap tersebut dibangun oleh beberapa kalimat yang terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang keempat itu kevariasian, yang merupakan sebuah paragraf dinyatakan memenuhi kriteria kevariasian apabila kalimat-kalimat yang membangun paragraf tersebut bervariasi baik dari segi struktur kalimat, bentuk kata, maupun pilihan kata. Oke, sekian dari video yang saya paparkan buat teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita dan juga saya dan semua yang menonton video ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke,